Oke, selamat datang di channel Cikalis. Saat ini saya akan membahas terkait latching relay ya. Oke, apa itu latching relay? Latching relay itu simpelnya ya. Misal di industri itu ada suatu motor. Nah, motor itu kan tidak mungkin ya kita hidupkan dengan terus menekan tombol on tanpa melepasnya. Nah, disinilah latching relay atau pengunci itu berguna. Jadi misal kita tekan tombol on, motor akan menyala. Ketika kita lepas, motor akan tetap menyala. Dan untuk mematikannya kita harus menekan tombol off. Nah, itulah yang disebut latching relay. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, kan kita sudah mempunyai software EcoStruxure Machine Expert Basic ya. Nah, pertama di caranya adalah di menu properties kita inaktif semua saja. Mungkin jika kalian ingin mengisi seperti front page company, project information, dan project protection ya nggak apa-apa, tapi biasanya saya langsung saja inactive untuk pas read dan read proteksinya. Selanjutnya kita masuk ke menu configuration. Nah, di konfigurasi ini nih, kita bisa memilih tipe PLC-nya. Nah, karena kita hanya melakukan simulasi, kita bebas akan menggunakan PLC tipe apa. Di sini saya akan menggunakan yang TM221CE24R saja yang ini. Kita tekan terus ditarik ke sini. Nah, ini untuk mengganti tekan saja yes. Oke, untuk saat ini kita hanya membahas terkait input dan output saja. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke program, kita tuh harus memahami jika alamat input untuk PLC Schneider ini kita menggunakan persen I0.0 dan seterusnya sampai persen I0.13. Dan untuk digital outputnya, dan untuk motornya, untuk outputnya itu menggunakan persen Q0.0. Bisa kita tulis sampai dengan persen Q0.9. Nah, saat ini karena kita sedang menggunakan dua ini saja, maka udah yang lain kita bahas selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke menu programming ya. Oh ya, di sini ini masih oke. Di sini karena saya terbiasa dengan apa ya namanya? Standar ASEAN Set 2 ya. Kita ubah. Ya, maksud saya ASEAN Set 2 itu adalah ini NO ya. Jika kalian terbiasa dengan Omron, kan NO kan kita menggunakan shortcutnya C. Nah, itu C itu yaitu standar dari ASEAN Set 2. Nah, cara mengubahnya adalah di setting ini. Kita masuk ke ladder editor. Nah, ini. Kita atur saja ASEAN Set 2. Nah, maka akan kontak tuh C garis miring. Nah, ini akan mempercepat kita dalam memprogram. Apalagi untuk dalam perlombaan ya. Ini saya ubah biasanya itu LAN. Oke, apply saja. Oke, nah akan gini ya posisinya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat tombol on. Oke, di sini tadi kalian ingat kan, untuk input itu kita menggunakan alamat I 0.0. Enter saja. Nah, kita sekarang membuat output di sini. Coil ya. Nah, untuk alamatnya yaitu tadi apa? Hi 0.0. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat tombol off-nya. Oke. Di sini kita tulis saja I 0. Karena 0 tadi dipakai 1 ya. 1. Oh ya. Untuk memudahkan kita tulis saja di komen atau simbol komen saya. Ini off. Ini on. Oke, ini ketika kita tekan tombol on, maka output Q0.0 akan hidup. Dan ketika kita lepas, itu akan langsung mati kan.
kita coba saja ya. Dan untuk cara mensimulasikan yaitu di commissioning launch simulator. Allow saja karena ini pertama kali saya memakainya. Nah, di sini kita bisa menekan start controller. Oke saja. Nah, kita lihat ketika kita menekan tombol on, nah ini output dari H0.0 akan hidup. Dan ketika kita lepas, dia akan mati. Nah, coba ketika kita tekan tombol on, hidup kan? Kita tekan terus ini. Terus kita tekan tombol off. Nah, dia akan mati. Nah, bagaimana caranya biar ketika kita menekan tombol on sekali saja dia akan hidup? Nah, kita gunakan pengunci atau latching relay. Oke, kita matikan programnya dulu saja. Ini kita stop simulator ya. Oke, di programming. Nah, pengunci itu kita memakai alamat dari ini, kontak NO dari ini. Kita sambung secara, kalau di gerbang logika kita gunakan OR kalau di PLC itu di bawahnya. Taruh sini, kita langsung saja alamat dari output ini ya, H0.0. Nah, kita hubungkan ke atas. Nah, nih jadi gini. Oke, ketika kita tekan tombol on, ini akan hidup. Otomatis ketika dia hidup, dia akan menutup kontak dari NO ini menjadi tertutup, sehingga arus akan melewati ini. Nah, dia akan menghidupkan dirinya sendiri. Makanya disebut rangkaian pengunci atau self holding karena dia menghidupkan diri sendiri. Jadi walaupun kita lepas dari tombol on ini akan tetap hidup ya. Nah, lihat ya, set. Kita coba saja, kita buktikan di simulator. Oke, start controller. Oke, di programming. Nah, ini awalnya kan output dari H0.0 ini mati ya, false, dan dia tidak ada warna hijaunya. Nah, kita tekan tombol on, dia akan hidup. Ketika kita lepas, dia akan tetap hidup. Nah, satu-satunya cara untuk mematikannya adalah menekan tombol off. Nah, dia akan mati dan ini akan terbuka lagi kondisi normal. Oke, mungkin untuk rangkaian self holding itu sangat penting ya. Jadi ini itu basic dari semua rangkaian. Kalian harus paham ini untuk membuat rangkaian yang lebih advance lagi. Sebenarnya kita bisa pakai ini juga sih untuk stop controllernya. Untuk stop simulator kita bisa menggunakan, kalau nggak salah, ini. Nah, mungkin untuk cara cepatnya lewat sini juga bisa, stop simulator. Nah, itu basic dari semua program adalah self holding. Nah, mungkin selanjutnya saya akan membahas terkait pembuatan desain HMI-nya ya untuk self holding ini agar kita lebih gampang memahami lah. Jadi, nah ini belum kasih lampu, ini perlu saja lampu gitu, apa-apa. Oke, mungkin untuk bukan pertemuan sih, untuk konten saya kali ini hanya membahas self holding ya. Oke, jika kalian ada request untuk membahas apa, boleh tulis di kolom komentar saja. Mungkin sekian dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Oke, saya tutup pertemuan kali ini.